Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami mau menjelaskan tentang karakteristik dan identifikasi jamur. Jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa dapat bentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut dengan miselium. Reproduksi jamur ada yang dengan cara vegetatif dan ada juga yang secara generatif. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanannya. Setelah itu menyimpannya dalam bentuk glikogen. Jamur merupakan konsumen, maka dari itu jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan zat kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya sebagai makhluk heterotrof. Jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau parasit saporfit. Pendahuluan Spodoptera litura fabricius merupakan salah satu hama utama pada tanaman tembakau, kedelai, dan kacang-kacangan lainnya. S. litura juga dapat menyerang hampir semua jenis tanaman herba dengan memakan daun hingga tulang daun tanaman herba tersebut. Jamur memiliki kemampuan untuk menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada serangga hama dikenal sebagai jamur entomopatogen. Jamur ini merupakan salah satu agen pengendali biologis yang cukup potensial. Bila dibandingkan dengan insektisida sintetik, jamur entomopatogen memberikan keuntungan sebagai berikut. 1. Dapat menyerang berbagai stadia tahap perkembangan serangga, telur, larva, dan dewasa pada kondisi yang sesuai. 2. Tidak bersifat toksik atau mempengaruhi serangga-serangga lainnya yang bermanfaat atau spesifik. 3. Kemungkinan menimbulkan resistensi sangat kecil. 4. Relatif mudah dan murah untuk diproduksi. 5. Penggunaan jamur entomopatogen cenderung bervariasi. 6. Relatif aman terhadap manusia dan lingkungan. Dengan adanya kelebihan-kelebihan ini, jamur entomopatogen memiliki potensi yang besar sebagai agen pengendali berpopulasi serangga hama. Bahwa terhadap lebih dari 36 genera jamur yang berbeda mempunyai spesies-spesies patogen terhadap serangga hama, seperti jamur Beauveria, Bassiana, dan Trichoderma sp. Pada umumnya, jamur ditularkan dengan spora melalui dinding tubuh serangga atau kutikulanya. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan karakterisasi jamur entomopatogen dari larva Spodoptera litura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan jamur entomopatogen lokal sebagai agen pengendali Spodoptera litura. Telah dilakukan penelitian mengenai isolasi, identifikasi, dan karakterisasi jamur entomopatogen dari larva serangga Spodoptera litura yang terinfeksi di lapangan. Larva yang terinfeksi diisolasi dan diidentifikasi di laboratorium mikrobiologi. Pengamatan secara morfologis baik secara makroskopis maupun secara mikroskopis dan uji patogenisitas dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui karakter yang dimiliki isolat jamur yang diperoleh. Dari 5 isolat yang diperoleh, 2 diantaranya berpotensi sebagai agen pengendali hayati terhadap S. litura, yaitu isolat 1 dan isolat 5. Keduanya diketahui sebagai mujur. Dilakukan pengambilan gambar dari masing-masing isolat dengan menggunakan foto mikrograf untuk diidentifikasi. Identifikasi yang dilakukan hanya sampai pada tingkat genus saja. Pengujian postulat Koch atau uji patogenisitas dilakukan dalam 2 tahap, yaitu reinokulasi dan reisolasi. Dari setiap isolat yang diperoleh, isolat yang diperoleh diuji kemampuannya dengan menginfeksikan isolat murni ke dalam tubuh larva instar 3 melalui metode pencelupan larva. Metode ini merupakan modifikasi yang biasa digunakan untuk insektisida yang bekerja sebagai racun kontak. Jumlah spora yang didapat dari 5 isolat tersebut adalah sebagai berikut. Pengambilan sampel.
Sampel larva S. litura yang terinfeksi dan mati oleh jamur diambil dari lapangan dengan hati-hati, kemudian dimasukkan ke dalam botol steril dan ditutup dengan rapat. Selanjutnya, larva dibawa ke laboratorium untuk dimurnikan. Pembuatan suspensi larva. Larva S. litura yang terinfeksi jamur digerus sampai hancur dengan menggunakan mortar dan alu. Kemudian disuspensikan ke dalam 9 mili NaCl 0,85%. Suspensi larva dikocok dengan vortex selama 1 menit. Suspensi yang diperoleh dianjurkan hingga 10-7. Pembiakan jamur. Sebanyak 1 mili dari masing-masing suspensi larva dengan faktor pengenceran 10-5-10-7 dituangkan ke dalam cawan PT steril yang telah diberi tanda. Kemudian tuangkan 9 mili medium PDA ke dalam masing-masing cawan dan goyangkan agar suspensi dan medium tercampur secara homogen. Biarkan dingin dan mengeras, kemudian diamati proses pembiakan jamur tersebut. Pembiakan dari masing-masing sampel dilakukan 2 kali dan di dekat api. Masing-masing cawan diinkubasikan selama 5-7 hari dalam suhu ruang. Selanjutnya dilakukan pengamatan secara morfologis dan isolat dengan ciri berbeda dipisahkan. Pembuatan kultur murni. Jarum ose dibakar hingga kawatnya berbija dan didinginkan selama kurang lebih 8-10 detik sebelum digunakan. Sebanyak 1 ose koloni jamur diambil dari tempat pembiakan jamur sampel dan digoreskan secara zigzag ke dalam medium agar miring. Selanjutnya, mulut tabung dan cawan dipanaskan dan ditutup kembali dengan sumbat kapas. Tabung reaksi yang baru diinokulasi diberi label dan diinkubasikan pada inkubator dengan suhu 27 derajat Celcius selama 5-7 hari. Koloni dengan ciri yang berbeda diisolasi dan diinokulasi kembali secara berulang hingga benar-benar diperoleh kultur murni. Setelah diperoleh kultur murni, masing-masing isolat ditanam pada cawan yang telah berisi medium agar. Sebanyak 1 ose dari masing-masing isolat diletakkan dalam 3 titik pada permukaan medium agar. Selanjutnya, cawan diberi label dan diinkubasikan dalam inkubator dengan suhu 27 derajat Celcius selama 5-7 hari. Pengamatan isolat yang diperoleh dilakukan berdasarkan tingkat pertumbuhan, yaitu lambat, sangat lambat, cepat, atau sangat cepat. Yang kedua, warna koloni. Yang ketiga, diameter koloni. Yang keempat, keadaan hifa, yaitu warna dan ada tidaknya sekat. Yang kelima, warna dan bentuk spora. Masing-masing isolat dibuat dalam slide kultur untuk mengamati struktur jamur secara jelas. Cara pembuatan slide kultur adalah dengan menyiapkan cawan PTI beralaskan kertas isap, gelas objek, dan batang penahan gelas objek yang telah disterilkan terlebih dahulu. Sementara itu, medium agar yang telah dicairkan terlebih dahulu dituangkan ke dalam cawan PTI steril lainnya dengan tinggi medium sekitar 0,5 cm. Ketika agar telah membeku, agar dipotong kotak dengan ukuran 1 x 1 cm dan dipindahkan ke tengah gelas objek dalam cawan PTI steril menggunakan pisau atau alat pemotong steril. Isolat diinokulasikan pada 4 titik dari blok agar tersebut. Kemudian ditutup dengan menggunakan kaca penutup. Selanjutnya, aqua steril diteteskan secukupnya pada kertas isap dalam cawan untuk menjaga kelembapan dalam cawan. Kemudian, cawan ditutup dan dibungkus setelah diberi label. Semua tahap dilakukan di dekat api untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya, masing-masing slide kultur diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 27 derajat Celcius selama 5-7 hari. Masing-masing slide diamati di bawah mikroskop dengan perbasan 40 kali dan 100 kali. Dilakukan pengamatan terhadap struktur miselium spora atau konidianya dan badan penghasil sporanya. Ciri-ciri setiap isolat dibandingkan berdasarkan kunci determinasi pada Atlas of Entomopathogenic Fungi dan sumber lainnya. Isolasi dan identifikasi jamur. Berdasarkan hasil isolasi jamur entomopatogen dari larva Spodoptera litura yang terinfeksi di lapangan, diperoleh 6 isolat yang mampu tumbuh pada medium PDA. Setelah dilakukan identifikasi, ternyata isolat 5 dan 6 memiliki karakter morfologis yang sama, baik secara makroskopik maupun mikroskopik, sehingga hanya 5 isolat yang berhasil diisolasi. 4 isolat yang diperoleh termasuk pada genus Mucor, sedangkan 1 isolat lainnya termasuk genus Penicillium. Untuk membentuk isolat dengan genus yang sama, maka dalam penamaan genusnya diberi akhiran berupa angka yang ditulis di akhir nama genus. Seperti Mucor 1,
mucor 2, dan seterusnya. Kelima, isolat jamur yang diperoleh memiliki rata-rata diameter koloni yang berbeda. Menurut Pitt 2000, perbedaan diameter koloni yang besar dari ketiga titik inokulasi menunjukkan koloni tersebut berupa kultur campuran, umur koloni yang sudah tua atau koloninya sudah mati. Berdasarkan pengamatan morfologi secara mikroskopis, diketahui bahwa isolat 1, 3, 4, dan 5 memiliki hifa yang tidak bersekat dengan menghasilkan spora sebagai alat aseksualnya. Spora yang dihasilkan berbentuk bulat dan sporoniumnya berwarna kuning sampai kecoklatan jika sporanya telah matang. Berikut adalah gambar dari jamurnya. Untuk yang A, koloni isolat 1, B, koloni isolat 2, C, koloni isolat 3, D, koloni isolat 4, dan E, koloni isolat 5. Berikut adalah gambaran mikroskopik isolat jamur usia 7 hari pada slide kultur. Untuk yang gambar A, isolat 1, yaitu hifa tak bersekat dengan spora yang telah matang. Untuk yang B, isolat 2, yaitu hifa bersekat dengan konidia berwarna hijau kekuning-kuningan. Untuk yang C, isolat 3, yaitu hifa tak bersekat dengan sporangium berwarna kuning. Untuk yang D, isolat 4, yaitu hifa tak bersekat dengan sporangium berwarna coklat keabuan. Dan yang E, isolat 5, yaitu hifa tak bersekat fotomikrograf perbesaran 400 kali. Berikut adalah tabel pengamatan mortalitas larva S. litura selama 14 hari pengamatan. Untuk keterangannya, 1N sama dengan larva uji ke N yang diberi perlakuan dengan isolat 1, 2N sama dengan larva uji ke N yang diberi perlakuan dengan isolat 2, 3N sama dengan larva uji ke N yang diberi perlakuan dengan isolat 3, 4N sama dengan larva uji ke N yang diberi perlakuan dengan isolat 4, 5N sama dengan larva uji ke N yang diberi perlakuan dengan isolat 5. A sama dengan keadaan larva yang menunjukkan kegiatan yang normal dan aktif. L sama dengan keadaan larva yang lemas dan kurang mengalami pergerakan. D sama dengan keadaan larva yang diam dan tidak melakukan aktivitas apapun. P sama dengan larva yang berkembang menjadi pupa. PHTM sama dengan keadaan pupa dengan permukaan tubuh yang menghitam. M sama dengan keadaan larva yang mati. MJMR sama dengan larva yang mati dan ditumbuhi oleh jamur. N sama dengan larva yang telah berkembang menjadi ngengat atau dewasa. Sedangkan NCCT sama dengan keadaan ngengat atau dewasa yang mengalami kecacatan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa isolat 1, 3, 4, dan 5 memiliki hifah yang tidak bersekat dengan menghasilkan spora sebagai alat reproduksi aseksualnya. Sementara itu, isolat 2 memiliki hifa yang bersekat dengan konidia sebagai alat reproduksi aseksualnya. Berdasarkan hal tersebut, isolat 1, 3, 4, dan 5 termasuk pada genus Mucor, sedangkan isolat 2 termasuk pada genus Penicillium. Setiap isolat yang diperoleh menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil pengukuran diameter koloni dari setiap isolat, diketahui bahwa urutan isolat dengan diameter koloni terbesar sampai yang terkecil adalah I4, I5, I3, I1, dan I2. Dengan demikian, I4 merupakan isolat dengan diameter koloni terbesar, sedangkan I2 merupakan isolat yang memiliki diameter koloni paling kecil. Dari 5 isolat yang diperoleh, 2 diantaranya berpotensi menyebabkan mortalitas terhadap S. litura, yaitu isolat 1 dan isolat 5 keduanya diketahui sebagai mucor.